Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala Muhammadin bisi Ade wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Pantaskah ayah dibenci sama seorang anak? Dalam sekian banyak ayat Al-Quran, kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua kita. Yang namanya orang tua, ayah dengan ibu. Tapi saya yakin semua umat Islam tahu siapa orang yang wajib kita muliakan yang pertama. Rasul bersabda, ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ayahmu. Jangan lupa, kita hidup di alam dunia gara-gara ada ayah dengan ibu kita. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai manusia, kalian aku ciptakan dari laki-laki dan dari perempuan. Jelas, ayah ibu kita berhubungan badan, jadi kayak begini. Tanpa ayah, ibu gak bakal hamil, gak ada yang menghamilinya kecuali Siti Maryam. Dengan kudrat iradat Allah itu beda lagi dengan keagungan Allah. Kita ini lahir ke alam dunia karena ada ayah, karena ada ibu, lahirlah kita ke alam dunia. Makanya selama ini kita sering mendengar anak durhaka sama ibunya, jadilah si malin kundang. Tapi jangan lupa, tidak sedikit anak yang durhaka kepada ayah. Cuman cerita yang ada kayak Alqomah, dia lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Akhirnya waktu sakaratul maut dia susah untuk mengucapkan kalimat syahadat, dituntun oleh Rasulullah. Karena apa? Ibunya tidak ridho dengan air susu yang diminum oleh Alqomah. Kenapa? Alqomah lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Nah, ada nggak seorang anak yang benci sama ayah? Ada. Mungkin banyak penyebab kenapa anak benci sama ayah. Mungkin ini anak waktu masih kecil, ayahnya kabur dengan perempuan yang lain, sehingga anak ini diterlantarkan oleh ayahnya. Cuma hidup sama ibunya, nggak dibiayain. Ayahnya pergi dengan perempuan lain, ngebiayain istri yang kedua, anak-anaknya dia istri yang pertama nggak dibiayain. Itu timbul rasa benci. Dua, boleh jadi si anak melihat ayahnya galak, emaknya digebukin, dimaki-maki, sehingga timbul di benak anak benci sama bapaknya. Emak gue digebukin mulu. Yang ketiga, boleh jadi ayah tadi galak, temperamentar, otoriter. Anaknya minta apa-apa nggak dikasih. Anaknya ngomong apa-apa dibentak, dipukul, digebuk. Tidak ada kenyamanan dengan ayahnya. Otomatis anak membenci ayah. Banyak beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenapa anak membenci ayah. Tapi yang jangan lupa, bagaimanapun jahatnya orang tua, kita jangan membenci mereka. Jangan lupa kacang dengan kulitnya. Apapun yang terjadi bakti sama orang tua wajib hukumnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw qilahuma wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Lihat oleh Anda, kalau seandainya satu di antara keduanya atau dua-duanya, ini maksudnya kalau ibu doang, ayah doang, atau ayah ibu bareng kedua-duanya, atau keduanya tinggal bersama dengan kalian. Jangan bicara kasar, jangan bicara bicaralah kaulan karima, bicara yang baik-baik. Itu seharusnya. Jadi bukan hanya ibu, bukan hanya dengan ayah. Anda bayangkan, ibu ngurusin Anda dari kecil, nyusuin, ngurusin rumah tangga. Ayah nyari duit, buat siapa? Buat anak bini. Jadi Anda jangan lupa, dibeliin susu, ayah yang kerja. Punya baju bagus gara-gara ayah kerja. Anda bisa sekolah gara-gara duit dari ayah. Jangan menyepelekan ayah. Suatu ketika Rasul bersabda, kalau ada orang membenci ayahnya, dia kufur, dia kafir.
Bayangkan, kalau dia membenci ibunya, orang tadi mendapat azab dari Allah. Kalau seorang anak membenci ayah, membenci ibunya, dapat siksa azab dari Allah. Jadi orang kafir pula, rugi banget. Apapun yang terjadi, jangan membenci orang tua kita. Pikirkan oleh Anda, betapa lelahnya orang tua mengandung Anda, menghidupi kehidupan Anda. Bahwa soinal insana biari hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Luqman 14. Aku wasiatkan kepada semua manusia tanpa kecuali agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Kenapa khusus ibunya? Wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan waktu mengandung kalian. Wa fisoluhu fi amaini, menyusukan kalian 2 tahun. Bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Itu yang ada. Bukan membenci, tapi bersyukur. Cara bersyukur sama orang tua bagaimana? Perhatian, kasih sayang, tengokin, ajak ngobrol. Kalau orang tua kita orang miskin, kasih duit, bikinin rumah, berangkatin haji, beliin mobil. Tuh, apa susahnya? Kita bisa begini gara-gara orang tua. Ini mah kadang-kadang anak koret bener sama orang tua. Emaknya minjem duit 1 juta ditagih mulu. Mikir lu sekolah habis berapa juta lu. Yang pada nyengir, pikir. Apa pada tahu diri. Mama, dosa enggak saya sama orang tua? Emang kenapa? Habis emak saya ngutang, saya tagih, lu nggak tahu diri, nangis sama apa? Coba kalau emak kita nagih sama kita, hutang kita, kebayar nggak? Makanya kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang penggalah. Galah nyogok mangga berapa trinya sih? Coba jangan durhaka kepada orang tua, baik kepada ayah maupun kepada ibu. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Dimanapun kita berada, ayah kita, ibu kita mendoakan kita. Dimanapun mereka berada, ayah dan ibu kita punya makanan ingat sama kita. Ada makanan cuma sedikit, anaknya pulang sekolah, makan. Ayah udah makan? Udah. Padahal mencet shoot. Mama udah makan? Udah. Padahal emaknya malah lapar, ngeliat doang. Membahagiakan anaknya, rela lapar, yang penting anak kenyang. Rela anak pakai baju bagus, gue membiarin yang jelek juga, yang penting anak ganteng, anak cakep. Tuh, emaknya setengah jepit, keseok-seok, udah butut, anaknya pengen beli sepatu, dibeliin. Emaknya pengen beli baju kayak orang-orang keren. Anaknya bayar kuliah. Mama besok terakhir mah bayar uang kuliah. Kalau nggak dibayar nggak boleh ikut ujian. Saya tanya, ibu beli baju baru apa mendingan buat anak kuliah? Mikir lo jadi anak. Makanya kalau udah pada gede, kalian punya duit, gagah perkasa, kita, emak kalian, bapak kalian udah letoy, giliran kalian ngurusin kita. Bukannya kita pengen balas jasa, tapi itulah kewajiban. Karena walaupun tidak disebutin balas jasa, bakti sama orang tua apa kunci surga. Ridullah fi ridul walidain, suftullah fi suftil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah sama murka orang tua. Bukan hanya ibu, ayah ibu. Masya Allah, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Siapa Rasulullah? Orangnya orang tuanya masih hidup, sudah renta, tapi mereka tidak mendapatkan surganya Allah. Siapa dia? Ayah ibunya masih hidup, urusin. Bersyukur Anda. Kalau orang tua masih Anda, masih ada kunci surga, Anda akan masuk surganya Allah insya Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini.